Flux Time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kalau kita udah belajar flux magnetik kemarin, sekarang kita akan ketemu dengan Bapak yang luar biasa ya. Berguna banget, bermanfaat banget dalam kehidupan elektromagnetik kita ya, yaitu Bapak Faraday. So ini dia Faraday's Law atau hukum Faraday. Nah, di sini Bapak Faraday melakukan atau ngehasilin hukumnya itu dengan cara melakukan eksperimen seperti ini. Jadi di sini aku punya kumparan ya, Bapak Faraday punya kumparan. Kemudian di sini dihubungkan dengan galvanometer. Apa itu galvanometer? Jadi galvanometer itu adalah alat yang untuk mengukur di situ tuh ada arus apa enggak ya. Nah, terus habis itu di sini ada magnet permanen. Kemudian beliau itu mengubah flux magnet dengan cara memaju mundurkan si magnetnya. Jadi kalau kemarin kita udah belajar flux magnet kan kalau ada perubahan arah ya atau si magnetnya itu maka akan menghasilkan flux. Nah, di sini si magnet didorong masuk, kemudian diem dan ditarik keluar. Nah, ternyata ketika didorong masuk itu si galvanometer jarumnya itu nunjukin ke arah kanan. Kemudian ketika diem, si galvanometernya diem doang gitu ya. Nah, ternyata ketika ditarik keluar, si galvanometer jarumnya ke kiri. Nah, ini artinya apa? Kalau magnetnya diem doang, maka galvanometer tidak ngapa-ngapain, alias tidak ada arus di situ. Tapi ketika kita masuk dorongin, ternyata ada perubahan arus di situ ya. So, kalau kita mengubahnya cepat, misalkan maju mundur, maju mundur, maju mundur, maka si galvano itu akan ngelihatin kalau si arusnya itu terus gerak ya. Jadi di situ ada arus terus seperti itu. Nah, ini dia bunyi hukum Faraday. Apabila terjadi perubahan flux dalam suatu kumparan, konduktor atau loop ya, maka dihasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Oke, ini tahun 1831 ya, udah lama sekali gitu ya. Ini dia mukanya Bapak Faraday ya, tampan gitu. Oke. Nah, secara matematis seperti apa? Ya, seperti ini ya. Jadi GGL induksi itu sama dengan min N d flux per dt. Oke, N itu apa? N itu adalah jumlah lilitan. Jadi selain Bapak Faraday tadi mainin magnet di maju mundurin, tapi beliau juga mainin si kumparannya nih. Kalau kumparannya diperbanyak, ternyata hasil GGL-nya juga makin banyak. Kalau GGL lilitannya diperkecil atau disedikitin, ternyata GGL-nya juga disedikitin. Kayak gitulah ya. Nah, habis itu ternyata si flux ini kalau kita inget-inget ya di video sebelumnya itu adalah BA cos theta. Jadi ada B medan magnet, A-nya luas penampang, dan theta-nya itu sudut antara B dengan normal bidang. Jadi kalian harus hati-hati, GGL induksi dipengaruhi oleh N ya lilitan, perubahan flux, dan juga yang kemarin tuh BA cos theta-nya. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh soal. Oh iya, di sini arti min apa sih? Arti min nanti akan dijelasin oleh Bapak selanjutnya ya. Jadi Faraday ini hanya menghitung saja. Nanti untuk minusnya kita ke hukum selanjutnya. Nah, ini dia contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu sebuah solenoida memiliki 200 lilitan dan berada dalam medan magnet homogen. Di dalam medan magnet terjadi perubahan flux magnet dari 2,5 sampai 6 ya, 10 pangkat min 3 dalam waktu 0,7 second. Nah, berapa sih besar GGL induksi yang dihasilkan solenoida tersebut? So, langsung kita jawab aja ya. Yang pertama diketahui adalah N-nya itu 200 lilitan. Kemudian Pi1 itu 2,5 ya. Pi itu flux ya. Kemudian Pi2 itu 6 kali 10 min 3. Kemudian ada perubahan waktunya adalah 0,7. Jadi delta T-nya. Kita ditanya adalah GGL-nya. Oke. Kita bisa jawab aja langsung. Berarti ya jawab. Ingat, GGL itu adalah min N d flux dt. Nah, d flux per dt jika perubahannya itu
kecil ya, bisa kita ambil dia sebagai deltanya ya. Oke, di sini deltanya karena kan namanya juga perubahan ya. Kalau nanti dia dalam bentuk what is that persamaan, bisa kita turunkan karena d per dt itu turunan. Kalau di sini karena sudah perubahan maka kita pakai delta saja. Nah, oke. Min n d flux dt. D fluxnya berarti P2 min P1 ya, final min initial. Oke. Nah, kemudian kita masukin aja n-nya 200, lalalala. 6 kurangi 2,5 adalah 3,5, benar? Nah, 3,5 bisa kita coret sama 0,7 ya, hasilnya adalah 5. Kemudian di sini berarti 200 kali 5 berapa? Iya, 1000 ya. 1000 kali 10 min 3. Habis ya. 1. Oke, 1 volt. Minus, it's okay ya. Itu nanti arahnya saja. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, suatu kumparan dengan 100 lilitan mengalami flux dengan persamaan 5 sin 2T Weber. Nah, berapakah GGL induksi kalau T-nya itu T pi detik ya. Kemudian, kapan GGL induksi pada kumparan akan bernilai 0 pertama kalinya? Kita jawab saja ya. Yang diketahui adalah ini. Kemudian ini ya, oke. Yang ditanya A itu jika T-nya pi, GGL-nya berapa? Sekarang yang B itu dibalik ya, T-nya saat GGL-nya 0. Tapi untuk pertama kalinya ya, kita jawab aja. Ingat tadi GGL induksi adalah D flux dt kali N ya, minus. Oke. Nah, kita jawab D fluxnya berarti ini adalah turunan dari 5 sin 2T. Ingat turunan 5 sin 2T. Ayo buka lagi trigonometri kalian ya, atau di bagian turunan ya, diferensial. Oke, turunannya 2 berarti keluar ya menjadi 10. Turunan sin itu cos, so hasilnya adalah 10 cos 2T. Oke, min 1000 kali cos 2T. T-nya berapa? Pi ya, berarti bisa kita masukkan 2pi itu adalah 360. Cos 360 sama kayak cos 0 alias 1 ya, berarti hasilnya adalah minus 1000 kayak gitu. Oke, itu yang A. Dimana yang B? Nah, yang B ini ditanya GGL induksinya 0, T-nya berapa? So, kita jawab aja, ini sebenarnya sama, kita turunin dulu hasilnya ini, tapi GGL-nya 0, sekarang kita mau nyari T-nya. Oke, min 100 kali 10 pindah ke sana, berarti 0 dibagi. 0 dibagi berapapun, ya 0 gitu kan ya. Nah, berarti cos berapa yang hasilnya 0? Sebenarnya banyak ya, ada 90 derajat, 270 derajat, dan seterusnya. Cuma di sini karena yang pertama kali berarti yang 90 derajat. Sehingga kita dapat 90 derajat itu pi per 2, jadi T-nya adalah pi per 2 dibagi 2, ya pi per 4 second. Oke, kayak gitu. Itu tadi tentang Faraday. Habis ini jangan lupa kita masih akan bahas minus itu dari mana. Kalau kita punya ini ya, GGL induksi, arah arus GGL-nya kemana? Nah, ini akan kita jawab di video selanjutnya. So, stay tune terus di channel Alpha. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.